Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan Yesus. Anugerahnya melayakan Bapak Ibu dan saya. Anugerahnya memampukan Bapak Ibu hidup sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya janji Tuhan ajaib bagi kita yang mengandalkan Tuhan Yesus. Sama-sama pagi hari ini kita mau datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita boleh satukan hati kita sama-sama. Sejenak Bapak Ibu boleh naikkan syukur, naikkan pengagungan Bapak Ibu pagi hari ini sama Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Buat setiap kehidupan yang boleh kami jalani, sungguh kami bersyukur. Buat setiap apapun yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kami, sungguh kami bersyukur. Karena kami percaya Engkau begitu baik bagi setiap kami. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu ajaib bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Di tempat ini maupun setiap umat Tuhan yang beribadah via live streaming, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Bahkan satu hal kami imani Tuhan, Roh Kudus ada dalam setiap kami, menuntun kami hidup dalam kebenaran, menuntun kami hidup dalam kekudusan. Apapun tantangan setiap kami, apapun pergumulan setiap kami, ini yang kami mau percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menopang setiap kehidupan kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terus kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami, Tuhan pakai gembala kami, Bu Pendeta dan Netiparia jadi sayang Tuhan, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami, layakkan setiap kami, untuk kami boleh menyembah, untuk kami boleh memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami Tuhan di tempat ini, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, ke dalam satu nama yang dahsyat, nama yang tidak pernah gagal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus buat setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama datang dengan hati yang mengucap syukur, datang dengan hati yang menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari angkat tangan Bapak Ibu pagi hari ini sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
aku. Yang percaya Tuhan menyertai Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan Yesus. Kasih setiamu ya Tuhan. Kami mau katakan setiap waktu, Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. sekalipun langit tampak suram, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. ini yang mau kami percaya. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Dengan hati bersyukur sama Tuhan Yesus, haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari lebih sungguh lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus Walau 1000 rebah di sisi setiap kami, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah setiap kami Tuhan. tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Mari nyatakan dengan iman percaya bagi Tuhan Yesus. Ini doa setiap kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, takkan pernah kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami mau terus berharap sama Tuhan Yesus. Kami mau terus mengandalkan Tuhan Yesus, Allah yang telah berkorban bagi setiap umatnya, Allah yang memberikan tubuh dan darahnya tinggal dalam setiap kami. Kami percaya selama kami andalkan Tuhan, kami lihat kemenangan, kami lihat pemulihan, kami lihat jawaban doa dalam setiap hidup kami. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah. Mari bangkit berdiri sama-sama pagi hari ini. Kau tetaplah Allah. Mari mengucap syukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir dalam setiap penyembahan Bapak Ibu. Takkan ku goyah,
Ayo lebih sungguh lagi. Pandang wajah Tuhan Yesus, nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Boleh beri tepuk tangan pengagungan, ucapan syukur. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari buka hati dengan iman percaya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan pernah kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita boleh beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersyukur buat anugerahnya, mari bersyukur, sebab Tuhan besar, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, haleluya. Selamanya Tuhan baik, Yesus dimuliakan selamanya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Tak pernah Kau meninggalkan, tak pernah Kau melupakan. Ini syukur kami Tuhan, ini doa kami Tuhan. Yesus selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam-Mu Yesus, haleluya. Kau tak pernah gagal. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan memampukan setiap kami sampai hari ini. Tuhan yang memampukan setiap kami melewati segalanya. Sebab itu kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama.
Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Dia hidup dalam setiap Bapak, Ibu, dan saya. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi dengan iman. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan kau Tuhan yang setia, menemani setiap kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan kau Bapakku yang setia. Boleh beri tepuk tangan, ucapan syukur bagi Allah kita yang dahsyat. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa kami, kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Selama-lamanya kami mau percaya Tuhan Yesus. Kau Bapakku yang setia. Boleh beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Katakan haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan. Hanya Tuhan yang setia. Hanya Tuhan Yesus yang buktikan kasih-Nya lebih dulu bagi setiap kami. Kami bisa setia karena Tuhan lebih dulu setia bagi setiap kami. Kami bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi setiap kami. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami, memenuhi setiap keluarga kami. Biar kami terus menyembah Tuhan, kami terus taat, setia, percaya sama kebaikan-Nya Tuhan Yesus. Biar Tuhan semakin besar, kami semakin kecil. Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias sama-sama kita boleh katakan amin.
Haleluya, terpuji nama Tuhan. Boleh kami lihat tangan-tangan yang berkati. Yang percaya bersuka cita, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita jumpai, beri salam tangan kiri kita katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sama-sama pagi hari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Mari kita mau angkat pujian syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat baik kamu ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama gereja Tiberia. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di cinta keluarga Allah, di cinta keluarga Allah. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama dengan segenap hati kita, ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari musik menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari pagi hari kita datang membawa hati kita bersyukur buat kebaikan, kasih anugerah Tuhan. Jika kita boleh ada sampai hari, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam Yesus, haleluya. Bersama-sama
percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, lambaikan tangan kita sekali bagi Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan, sebab Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong setiap kita. Sama-sama. Mari kita beri sorak-sorai, sebab pujian syukur bagi Tuhan. Bersama-sama tiga diri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Murahnya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Bila kerinduan kami untuk membesarkan nama-Mu Tuhan, mari sama-sama besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kami bersyukur buat kebesaran-Mu ya Tuhan, yang sungguh ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, kuasa, oh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kebesaran Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Kita mau terbang di atas setiap permasalahan kita. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Sama-sama kita akan pujian syukur bagi Tuhan. Haleluya. Inilah syukur kami ya Tuhan. Kami mau selalu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Di setiap permasalahan kami. Oh, kami bersyukur.
berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita beri pujian kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya sampai selama-lamanya Tuhan baik dan setia bagi setiap kita. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari pada pagi hari ini semua kita diberkati lebih lagi. Sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Dalam menjalani kehidupan kita yang penuh tantangan dan kesukaran dibutuhkan kekokohan dan ketangguhan. Karena kita tidak tahu akan terjadi apa di depan kita ini nanti yang akan menimpa kita. Karena tanpa kokoh dan tangguh, semua pengalaman kita, pengetahuan kita, talenta kita, dan keahlian kita hanya membuat kita memulai dengan baik, tapi gugur di tengah jalan. Sebab kemenangan tidak didapati di awal, tetapi di akhir perjuangan. Cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Orang kokoh tidak suka mengeluh. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban yang kita hadapi. Hilangkan kebiasaan mengeluh dengan senantiasa bersyukur. Sebab di balik semua yang hal kita keluhkan, pasti ada hal-hal yang dapat kita syukuri. Kemudian orang kokoh imannya teguh. Orang yang kokoh bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi lebih menguatkan kepercayaannya lagi kepada Tuhan sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri kita. Orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Keberhasilan kita ditentukan oleh Tuhan. Maka jangan lupakan Tuhan dalam langkah kita atau dalam perencanaan kita. Biarlah rencana kita disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena hidup kita ini adalah anugerah Allah semata. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video selengkapnya dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari bersama-sama bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dengan judul Bagaimanakah Orang yang Setia Itu. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami, Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring. Dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Kami mau berjuang senantiasa hidup dalam pertobatan, hidup yang suci kudus, agar layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagaimanakah orang yang setia itu? Yang pertama, setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Dalam Amsal 20 ayat 6 dan dalam Maleakhi 2 ayat 15, setia adalah salah satu karakter Tuhan sebagai orang percaya dan sebagai murid Kristus. Sudah seharusnya kita didapati setia apapun posisi kita dan profesi kita. Biarlah lingkungan di mana kita berada mendapati kita sebagai orang yang setia. Seseorang dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka panjang dan teruji dalam berbagai situasi. Lalu yang kedua, seorang yang mempunyai sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik atau kompeten. Dalam Matius 5 ayat 16, kita harus melatih diri untuk mempraktekkan sikap dan keterampilan atau perilaku kerja yang memancarkan kasih Kristus setiap saat. Kita bangun manusia roh kita dengan terus
memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan dan diajar lalu diubah oleh firman, maka kita akan sanggup memancarkan Kristus melalui sikap kita dan semakin banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kita. Yang ketiga, seorang yang dapat dipercaya dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Kepercayaan adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan. Untuk jadi seorang yang dapat dipercaya, diperlukan integritas yang benar dalam kehidupan. Seseorang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan, hendaknya memegang tanggung jawab itu sebaik mungkin. Supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak kehilangan mahkota yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Yang keempat, orang yang bersemangat dan dapat menjadi penyemangat. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 dan dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif karena menyadari rencana Tuhan atas kita mendatangkan kebaikan. Kita bersemangat dalam hidup ini karena mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya kepadanya. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita beri tepuk tangan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah merenungkan dan mendengarkan suara gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kembali kita mau satukan hati kita mau teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Kami mau bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hati kami. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang sanggup menuntun dan memimpin setiap langkah, setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap berkat berdoa bagi hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfuani, berkati Tuhan, pakai urapi setiap perkataan kalimat hamba-Mu. Kami percaya melalui setiap perkataan kalimat hamba-Mu, bagi setiap kami boleh meneguhkan iman kami, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Kembali kita beri pujian, tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari pagi hari ini kita mau sambut kepada firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup, penolong hidup. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, mari kita beri tepuk tangan pujian bagi Tuhan. Sama-sama sambut firman Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman Kristus yang kepada hamba-Nya, oh Tuhan, tiada berubah. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus oleh kasih-Mu yang besar. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami datang beribadah kepada-Mu, pribadi lepas pribadi, bersama dengan keluarga pagi hari ini di Gereja Gading Nias, juga jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada. Kami mengucap syukur kasih Tuhan, yaitu melihara kami, bahkan juga menolong kami. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami raih janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam kehidupan orang percaya. Lebih lagi kami datang dengan iman, firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa berkat, damai, sukacita, firman Tuhan mengadakan tanda, kuasa, mujizat bagi orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang gagal diberkati berhasil oleh karena kasih setia-Mu. Dalam
dalam nama Yesus. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dan iman percaya. Dalam nama Yesus, semua yang disayang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan kembali dengan sukacita kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya kita dipelihara Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur dipelihara Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat kekuatan yang baru? Oh haleluya, berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan senyum kanan kiri saudara, berikan salam kanan kiri saudara. Sekali lagi katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memelihara dan memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Kembali kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya saudara dan saya kita dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk dengan ucapan syukur. Saudara dan saya percaya sebentar kita juga pulang dengan ucapan syukur sukacita. Amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara Bapak Ibu mari kita siapkan Alkitab kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan juga di live streaming. Dimanapun berada kita buka bersama-sama satu bagian firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-8. Kejadian pasalnya yang ke-8. Ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Kita akan lihat bersama-sama dan kita akan perhatikan bersama-sama saudara. Kejadian 8, 20 sampai dengan 22. Nanti di 22-nya kita akan baca bersama-sama. Saya baca terlebih dahulu 20 dan 21. Sekali lagi Kejadian pasal 8, saudara boleh buka, saudara boleh siapkan catatannya yang mau mencatat firman Tuhan. 20, 21, saya baca lebih dulu, 22 nanti kita baca bersama-sama. Semua yang sudah sampai di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayatnya yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bersama-sama kita baca 22, 1, 2, iya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Haleluya. Sedemikian jauh kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa orang yang diberkati adalah orang-orang yang berbahagia dalam Tuhan. Amin. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti berbahagia. Katakan amin. Maka saudara Nuh, ya barusan ini yang kita baca adalah kisah tentang Nuh di Kejadian pasalnya yang ke-8. Ya seperti yang kita tahu saudara Bapak Ibu, saudara ini cerita sekolah minggu ya saudara ya. Nuh adalah orang benar. Nuh adalah orang hamba Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ada banyak contoh-contoh saudara orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya Nuh. Ya, maka saudara Nuh keluarganya ya mereka diselamatkan. Maka saudara Bapak Ibu ketika mereka diselamatkan, ya air bah itu surut, kita tahu ya seperti yang tadi saya sampaikan, ini cerita sekolah minggu, ada air bah selama 40 hari 40 malam, ya tapi yang tidak kena air bah itu hanya Nuh dan keluarganya, karena Nuh taat kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara dan saya kita taat setia sampai di garis akhir. Agar saudara dan saya suatu hari saudara dan saya kita terbang pesta di sorga bersama dengan keluarga kita. Yang percaya boleh katakan amin. Oh haleluya, berikan kemuliaan tepuk tangan terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Nah pagi ini bersama-sama saudara Bapak Ibu kita mempelajari apa yang terjadi setelah air bah itu surut. Apa yang terjadi ya saudara ketika ya perahunya atau bahtranya Nuh ya bukan perahu tapi bahtranya Nuh ini saudara itu terkandas di Gunung Ararat.
Ya, Gunung Ararat ini sebagai informasi berada di Turki. Jadi saudara 40 hari 40 malam Bahtera Nuh ini terapung-apung. Kenapa saya katakan terapung-apung? Karena Allah, jadi beberapa fakta tentang Bahtera Nuh. Ya saudara, Bahtera Nuh ini saudara pintunya cuma satu. Bahtera Nuh tidak ada setirnya. Ya saudara, kalau saudara biasanya kalau di kapal kan ada setirnya gitu saudara ya. Supaya bisa berjalan diarahkan bagaimana. Kenapa tidak ada setirnya saudara? Karena Allah sendiri yang mengarahkan. Ya saudara, Nuh dan keluarganya. Sekali lagi Bahtera ini saudara tidak diarahkan oleh manusia tapi diarahkan oleh Allah sendiri. Ya, dan saudara ketika air bah sudah surut, ya Bahtera Nuh ini saudara terkandas di Gunung Ararat. Ararat itu sekarang adanya di Turki, saudara. Artinya, ya saudara, sudah keluar jauh sekali. Tapi itulah kuasa Tuhan. Ya, sudah keluar jauh dari mana? Dari Yerusalem tentunya. Ya, dari Israel tentunya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Katakan amin. Ya saudara, walaupun memang sudah terapung-apung, memang jauh saudara, tapi Tuhan memelihara Nuh dan keluarganya. Sebagaimana Tuhan memelihara Nuh dan keluarganya, Tuhan yang sama juga memelihara saudara dan saya. Sampai detik ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, itu sebabnya pagi ini, ya saudara, kita belajar bersama-sama apa yang terjadi saudara ketika Nuh sudah keluar dari Bahtera. Ya, air bahnya sudah surut. Nuh mempersembahkan ucapan syukur. Sama-sama katakan dengan saya, ucapan syukur. Iya, ya kita kembali saudara ke ayat yang ke-20 dikatakan di sana tadi. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, Nuh mempersembahkan mezbah bagi Tuhan. Ya, sama-sama katakan dengan saya mezbah. Yes, kita akan lihat sama-sama saudara, mezbah itu artinya apa sih? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam inti khotbah saya, firman Tuhan pagi ini saya beri tema mezbah ucapan syukur. Pentingnya saudara dan saya membangun mezbah ucapan syukur di dalam kehidupan orang percaya. Ya, mezbah adalah sebuah istilah. Ya, tapi dalam perjanjian lama, kalau sekarang saudara dalam perjanjian baru, mezbah itu seperti ya istilah atau ungkapan saudara. Ya, karena kita tidak pakai artinya mezbah dalam arti yang sesungguhnya. Ya saudara, mezbah dalam arti sesungguhnya atau arti yang sebenarnya, ya dalam kamus bahasa Indonesia mezbah itu artinya altar. Altar atau tempat, meja tempat imam memimpin kebaktian di gereja. Ya, itu namanya mezbah. Atau kurang lebih kira-kira ini altar ini saudara, mimbar ini bisa dibilang juga mezbah. Ya, tapi dalam perjanjian lama, ya dalam perjanjian lama adalah sebuah tempat untuk mempersembahkan ucapan syukur. Mempersembahkan yaitu pujian, penyembahan, mempersembahkan korban. Pada zaman itu perjanjian lama tentunya, tadi kan kita buka ayatnya di Kejadian saudara ya. Tentunya itu perjanjian lama. Maka Nuh saudara mempersembahkan korban, mempersembahkan ucapan syukur dengan lembu dan juga domba. Ya saudara, untuk Allah karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu. Buktinya adalah walaupun itu Bahtera tidak ada setirnya, tapi Allah sendiri yang mengarahkan mereka sehingga mereka tidak kekurangan segala sesuatu yang baik. Amin. Dan hari ini firman Tuhan juga saudara dan saya percaya ya firman Tuhan mengarahkan kita, menuntun, menolong saudara dan saya. Kemanapun kita melangkah kita berada sepanjang tahun 2025. Kalau saudara dan saya kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik. Terpelihara sempurna. Apapun yang kau perlukan Tuhan cukupkan. Tuhan buat saudara dan saya berhasil. Tidak kekurangan yang baik. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, firman Tuhan ayat ini mengajar saudara dan saya kalau kita sudah ditolong Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Iya saudara, kalau saudara dan saya sudah mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Sama-sama katakan dengan saya, jangan lupa mengucap syukur. Yes, coba bilang sama kanan kirinya sekarang, jangan lupa mengucap syukur. Bilang, jangan lupa mengucap syukur. Ayo bilang, mumpung hari Minggu. Ya, bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang. Ya, masuk ke gereja mengucap syukur, ya pulang dari gereja ya jangan lupa kita juga mengucap syukur. Pulang gereja jangan marah-marah. Amin. Nah, itu. Coba bilang lagi sekali lagi sebelahnya. Pulang gereja jangan marah-marah, bilang gitu. Ya, pulang gereja itu enaknya apa?
makan-makan. Iya. Ya. Tapi tadi udah sahur kan? Biar nggak terlalu serius ya. Haleluya, saudara. Ya, kembali Nuh, ya saudara, dia tidak lupa kepada Tuhan karena dia selalu mengingat pertolongan Tuhan yang membiarkan, yaitu memelihara kehidupan keluarganya, ya saudara, bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya. Bahkan lebih daripada itu, semua hewan kita tahu, semua hewan berpasang-pasangan diselamatkan masuk dalam bahtera Allah. Ya, bahtera Nuh, saudara. Nah, saudara dan saya sedikit fakta tentang bahtera ini, ya saudara, bahwa bahtera yang dibangun oleh Nuh itu, saudara, bukan dibangun seminggu 2 minggu. Ya saudara, bahtera yang dibangun Nuh ini, saudara, itu kira-kira sepanjang 50 sampai 75 tahun. Ya, tahu dari mana Pak Pendeta? Dari umur anak-anaknya Nuh. Karena waktu anak-anaknya Nuh masuk dalam bahtera, kalau saudara ingat, mereka membawa istrinya masing-masing. Iya, nggak mungkin membawa istri masih remaja, iya kan saudara, atau masih kecil. Artinya mereka usia yang cukup dewasa. Iya saudara, usia yang cukup untuk berkeluarga, berumah tangga. Iya saudara, dan saudara ketika mereka masuk dalam bahtera tersebut, iya saudara, bahteranya sudah jadi, iya saudara, dihabiskan puluhan tahun. Apa yang saya mau sampaikan? Bahwa kasih setia Tuhan, kesabaran Tuhan, itu bukan seminggu 2 minggu. Tapi Tuhan sudah memberi kesempatan puluhan tahun, ya saudara, kepada setiap pribadi, kepada setiap orang yang lewat di depan Nuh, dan mereka berkata, ngapain Om Nuh, ya siang-siang kau bangun bahtera, bangun perahu, orang gak ada hujan, ngapain? Tapi Nuh menyampaikan Injil keselamatan, ya, kepada mereka. Nuh menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, tapi banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang tidak mengindahkan keselamatan daripada Tuhan. Ini berbicara kepada saudara dan saya juga, selama hari ini saudara dan saya kita masih diberikan waktu, kesempatan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan di dalam pertobatan. Katakan amin. Ya, Nuh banyak dihina saudara sama orang. Ngapain orang gak ada angin, gak ada badai, gak ada hujan. Ngapain bangun bahtera? Ya, lewat lagi orang, ya saudara. Lae, ngapain lae? Ada tetangganya lewat gitu saudara. Lae Nuh, ngapain bangun bahtera? Itu kan laki-laki sesama laki-laki. Kalau yang lewat perempuan, itu ngapain toh? Bangun bahtera, orang gak ada hujan. Ya, mau ngapain? Iya saudara, ada lagi lewat orang. Semua orang yang melihat Nuh membangun bahtera tersebut, karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahtera itu saudara dibangun bukan seminggu 2 minggu. Itu bahtera yang sangat besar saudara Bapak Ibu, gak mungkin seminggu jadi. Jadi puluhan tahun saudara, menggambarkan ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita selalu mengucap syukur buat kasih, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya saudara, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, kita diberikan waktu, kesempatan untuk kita datang mengucap syukur. Apapun, ya saudara, aspek kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, tantangan seperti apapun, Tuhan berjanji, ya saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Amin. Ya, semenjak saat itu, ya, Nuh mempersembahkan korban ucapan syukur, korban mesbah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menolong dan memberkati Nuh. Saya kira-kira gambar ilustrasinya seperti ini, saudara. Ya, itu sebabnya saudara dan saya jangan lupa itu di belakang ada bahteranya. Saudara lihat, bahteranya sudah kandas, air bahnya sudah surut. Kalau sudah perhatikan di atas ada pelangi. Pelangi itu adalah tanda kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, bagi orang-orang yang percaya mau bertobat kepada Tuhan. Ya, seringkali ya saudara di akhir zaman ini tanda pelangi itu suka disalah artikan, digeser arti makna sesungguhnya. Makna sesungguhnya adalah Allah berbelas kasihan kepada manusia, orang yang bertobat, orang yang mempercaya kepada Tuhan pasti akan selamat. Amin. Ya saudara, Nuh bersama dengan orang-orang di sekitarnya, mereka membawa ucapan syukur. Ya saudara, betapa pentingnya saudara Bapak Ibu sekali lagi ucapan syukur dalam kehidupan kita. Di zaman perjanjian baru, apalagi hari-hari ini, saudara dan saya kita di akhir zaman, kita gak perlu bangun mesbah seperti itu lagi. Ya saudara, di dalam perjanjian lama, mesbah itu dibangun dari batu, ditumpuk saudara. Saudara dan saya kita gak perlu membangun mesbah lagi, mencari lembu, mencari domba lagi. Karena saudara dan saya, kita sudah memiliki korban domba, yaitu lembu korban domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam sakramen perjamuan kudus. Amin. Yesus Kristus adalah korban yang sesungguhnya. The ultimate sacrifice.
Ya saudara, untuk orang percaya. Amin. Dan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Paulus menulis di sana bahwa tubuh kita adalah mezbah yang sesungguhnya. Tubuh kita adalah persembahan yang sesungguhnya. Nuh bakar persembahan domba untuk mengucap syukur, ya saudara. Hari ini saudara dan saya, ya tubuh kita adalah korban, ya saudara. Artinya tubuh kita adalah mezbahnya, ya saudara. Korbannya adalah apa? Hidup saudara dan saya yang kita persembahkan untuk Tuhan. Ya saudara, hidup saudara dan saya. Yang kita apa saudara? Kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan, kita jauh dari dosa, kita tolak dosa, kita tolak segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah korban. Ya, itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah pagi ini kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu, bagaimana kita membangun mezbah ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ucapan syukur harus jadi gaya hidup dalam hidupan orang Kristen, orang percaya. Sama-sama katakan dengan saya, mengucap syukur adalah gaya hidup. Amin. Ya saudara, gaya hidup itu apa sih? Gaya hidup itu kalau bahasa lainnya atau bahasa kerennya lifestyle. Ya saudara, ada orang yang hari-hari ini lifestyle-nya kemana-mana ke kafe, kemana-mana nongkrong di kafe, ya mau ngopi di kafe, padahal ngopi di rumah sebenarnya bisa. Ya saudara, ya seperti itu, sekarang sudah seperti jadi gaya hidup. Jadi contoh aja saudara ya mau makan ya nasi goreng harus di kafe, padahal juga di rumah juga sebenarnya bisa saudara. Ya kan saudara, mau makan ya saudara mie ya saudara, padahal sama aja saudara. Ya makan Indomie juga, ya saudara. Kalau di kafe kan mungkin gaya hidup gitu, gayanya tuh naik gitu mungkin saudara ya. Padahal di rumah saudara, wah Indomie double pakai telur, pakai nasi. Ya saudara, pakai nasi lagi. Ya saudara, itulah gaya hidup saudara. Gaya hidup, ya saudara, sekarang contoh ya saudara, orang sekarang gaya hidup pagi lari pagi. Ya saudara, jalan pagi. Itu gaya hidup saudara Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya untuk menjadikan ucapan syukur jadi gaya hidup. Gaya hidup artinya dilakukan terus menerus. Ya, kita buka sama-sama Kolose 3. 15 sampai 17. Kolose 3, 15 sampai dengan 17. Alkitab mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Bersyukurlah. Ayat berikutnya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17, kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil apa? Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara, 3 ayat yang barusan kita baca ini saudara adalah ayat yang mengandung ucapan syukur. Setiap ayatnya di sana ada kata ucapan syukur. Betapa pentingnya saudara dan saya kita mengucap syukur di hari-hari yang sulit ini. Mengucap syukur bukan hanya pada saat ada berkat, pada saat sedang diberkati. Mengucap syukur dalam tantangan itu penting, katakan amin. Mengucap syukur di tengah-tengah, saudara mungkin lagi beruntung, saudara lagi berhasil, saudara bisnismu lagi maju. Ya saudara, itu sangat mudah saudara. Tapi dalam keadaan yang sulit sekalipun, saudara dan saya kita diajar untuk senantiasa mengucap syukur. Karena dengan ucapan syukur, saudara dan saya kita akan melihat segala sesuatunya lebih baik. Katakan amin. Iya saudara. Kalau saudara dan saya kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Firman Tuhan punya sudut pandang mengajak kita mengucap syukur. Saya tahu saudara mengucap syukur dalam keadaan sulit itu memang tidak mudah. Tapi itulah persembahan syukur kita. Persembahan korban kita. Iya saudara. Hati yang mungkin lagi sulit, hati yang mungkin lagi gak enak, disuruh mengucap syukur, diajak mengucap syukur, itu gak gampang, itu gak mudah. Ya saudara, saya tahu saudara, saya paham. Tapi ketika keadaan sulit, saudara sedang mungkin menghadapi tantangan berat,
Ada orang yang mungkin mau menjatuhkan saudara, saudara sedang menghadapi persoalan sakit penyakit, saudara sedang menghadapi hutang, saudara sedang menghadapi yaitu pergumulan berat dalam rumah tangga, keluarga. Memang sulit saudara secara manusia mengucap syukur. Tapi pagi hari ini sekali lagi saudara Bapak Ibu, kita diajar saudara dan saya dalam keadaan apapun kita mengucap syukur. Maka Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus sumber hidup, sumber berkat, sumber jalan keluar, memberi kekuatan dan jalan keluarnya, mujizatnya nyata bagi orang-orang yang mengucap syukur. Selalu ada mujizat bagi orang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saya catat di sini saudara pagi hari ini, orang yang selalu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk berbahagia. Sementara orang yang suka mengeluh akan selalu menemukan alasan untuk gak puas. Karena dalam kehidupan ini saudara Bapak Ibu, banyak sekali yang kita temukan tidak puas, tidak memuaskan kehidupan kita, tidak memuaskan hati kita. Hanya Yesuslah yang memuaskan hati saudara dan saya. Amin. Jadi hari ini kalau saudara dan saya kita tahu dan kita sadar, hanya Yesus, hanya di dalam Yesus, saudara dan saya kita dipuaskan, kita diberkati, kita berbahagia. Saudara dan saya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Melekatlah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya, kita akan melihat apapun yang saudara dan saya kita doakan, Tuhan kabulkan, Tuhan berikan, Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan mujizatnya bagi orang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi terbaik bagi Tuhan. Ketika 5.000 orang laki-laki kesulitan, mereka lapar, mereka gak punya makanan. Ya saudara, mereka berkumpul sedang mendengarkan sabda khotbah dari Tuhan Yesus. Ya saudara, mereka nggak punya makanan, mereka jauh tempat makan, mau pesan makan, dulu belum ada GoFood, ya saudara. Ketika mereka ada di tengah lapang saudara, hanya ada 5 roti 2 ikan. Ya saudara, fakta mengatakan 5 roti 2 ikan itu makanan anak kecil, makanya sedikit. Makanya cuma 5 roti dan 2 ikan, karena makanan itu makanan anak kecil. Iya saudara, maka saudara hari ini saudara saya mau sampaikan mengingatkan saudara dan saya kembali. Saya percaya kita semua tahu cerita itu. Dari yang sedikit Tuhan bisa menjadikannya luar biasa. Dari yang kecil Tuhan bisa menjadikannya luar biasa. Katakan amin. Tapi hari ini saudara dan saya diajak firman Tuhan mengajar saudara dan saya. Mengucap syukurlah senantiasa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal, bukan pada saat lagi baik saja. Iya, sudah bukan hanya pada saat lagi gajian saja. Iya, bentar lagi gajian ya. Kelihatan wajah-wajahnya pengharapan. Iya, sudah. Tapi dalam keadaan yang mungkin kurang baik sekalipun. Ya anak muda walaupun lagi galau, tetaplah mengucap syukur, tetaplah bawa hidupmu dengan ucapan syukur. Alkitab yang berkata bukan kata saya. Tadi di Kolose 3 ayat 16 katakan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Tuhan yang bilang. Ya saudara tadi Kolose 3 ayatnya yang ke-16. Jadi apapun hari ini yang sedang kau alami, walaupun mungkin situasi yang tidak mengenakan. Ya saudara, push yourself, bawa dirimu. Ya, karena apa saudara? Yang bisa mendorong diri saudara dan saya adalah kita sendiri. Tangan Tuhan terbuka bagi kita. Tapi kalau saudara tidak mau bangkit, tidak mau mengucap syukur, maka saudara dari mana yang namanya jalan keluar? Ya, itu sebabnya saudara dan saya pagi hari ini ya bukan kebetulan. Saudara datang di tempat ini, saudara kita diingatkan. Kita belajar kembali kita mengucap syukur dalam keadaan apapun. Amin. Dalam keadaan gak enak, ya saudara putus cinta, ditinggalin sama pacar misalnya, atau mungkin ya namanya anak muda kadang-kadang nggak jauh dari itu, saudara masalahnya galau, nggak mau makan, nggak mau mandi, repot ya, nggak mau ngapa-ngapain, dengar lagu-lagunya, lagu-lagu yang galau, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, lumpuhkanlah ingatanku. Ya, ulang-ulang, lumpuh beneran lu nanti. Loh, iya loh saudara. Iya saudara. Saudara mujizat itu terjadi di dalam kuasa pujian penyembahan kepada Allah. Katakan amin saudara. Yang sakit sembuh
ketika saudara dan saya menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Hati yang bersyukur, hati yang menyembah Tuhan, maka adalah hati yang akan melihat mujizat terjadi atas hidup orang percaya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya kalau saudara dan saya kita angkat perjamuan kudus tubuh darah Yesus, kita diurapi dengan minyak saudara dan saya, jangan lupa kita mengucap syukur. Jangan lupa saudara dan saya memperkatakan perkataan iman. Katakan amin. Iya saudara. Itu sebabnya saudara dan saya Bapak Ibu banyak sekali mujizat terjadi ketika ada pujian penyembahan ucapan syukur. Ada seorang anak yang koma saudara 12 hari. Anak muda namanya Michelle. Mohon maaf saudara, kepalanya geger otak saudara, jatuh ya di aspal. Ya saudara, 12 hari koma. Ibunya senantiasa setiap hari mengurapi dengan minyak dan senantiasa bawa pujian doanya dalam pujian penyembahan. Setiap hari doanya diiringi dengan pujian penyembahan. Karena saya percaya saudara Bapak Ibu, orang yang berdoa pasti menyembah Tuhan. Pasti membawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan orang yang membawa pujian penyembahan kepada Tuhan pasti berdoa. Orang yang berdoa pasti baca firman. Orang yang baca firman pasti membawa doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena doa firman Tuhan, pujian penyembahan itu satu paket. Amin. Ya. Kita nggak bisa cuma baca firman doang, abis itu kita nggak berdoa, nggak mungkin. Kita pasti berdoa. Iya saudara, kita dekat dengan firman Tuhan. Dan hasilnya, saudara dan saya kita akan membawa ucapan syukur hati kita kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Walaupun saya tahu keadaan kita nggak selalu baik. Keadaan kita mungkin lagi sulit. Yang dihadapi oleh mamanya Michelle, saudara, anaknya koma 12 hari. Tapi Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu baik, katakan amin. Sangat luar biasa, di hari ke-12 diurapi dengan minyak saudara Bapak Ibu, mau dibawa ke ruang tindakan, matanya Michelle terbuka. Dan dia haus minta minum dan dia mengingat bahwa dia bersama dengan mamanya. 12 hari koma, diurapi dengan minyak urapan. Michelle bangkit, Michelle sembuh, sehat sempurna, dibebaskan dari maut, dibebaskan dari koma, sembuh, sehat, diberkati, berhasil. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Bahkan saudara divonis akan mengalami kemunduran. Ya, saudara, tidak seperti yaitu anak-anak muda yang lainnya. Tapi Tuhan sekali lagi Tuhan yang ajaib, katakan amin. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sanggup mengadakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, Michelle malah jadi karyawan terbaik di tempat pekerjaannya. Padahal divonis saudara akan mengalami kemunduran. Kenapa? Karena celakanya kena di kepala. Kepala adalah yaitu pusat dari pikiran, kepandaian, kecerdasan, ya saudara, dari semua manusia. Ya saudara, maka hidup manusia yaitu dari pikirannya, dari hatinya. Ya saudara, karena celakanya cukup parah, ya divonisnya demikian. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang hidup, katakan amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Ada kuasa di balik ucapan syukur orang percaya. Amin. Ada mujizat di balik ucapan syukur orang percaya. Amin. Ya saudara. Ya saudara mungkin tanya sama saya, mungkin Pak Pendeta, jadi kita nggak boleh dengar lagu dunia Pak? Ya gimana ya saudara, dengar lagu dunia kadang-kadang kita ke mall, ya mungkin. Saya mau tanya sama saudara, orang Kristen boleh dengar lagu dunia? Boleh dengar lagu dunia? Ya mau bilang apa saudara? Masa saudara jalan-jalan ke mall atau saudara jalan kemana ada lagu dunia tuh saudara, wah, iya saudara, ganti-ganti lagunya. Ya nggak bisa gitu juga saudara ya. Ya saudara dan saya ya udah, ya masuk kanan keluar kiri, didengar saja nggak perlu diimanin, amin. Apalagi dihayati, ya saudara, apalagi sampai dipikirin, aduh, ya kan, galau nih, aduh, garam dan madu, ya elah, garam dan terang harusnya. Amin. Bukan garam dan madu. Ya, garam dan terang harusnya saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya, ya sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup. Amin. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan saudara. Bagaimana kita bangun mesbah ucapan syukur dalam kehidupan kita. Mesbah ucapan syukur menghasilkan iman yang kuat. Sama-sama katakan dengan saya, iman yang kuat. Yes, kita buka sama-sama Filipi 4, 6 sampai dengan 8. Alkitab mengatakan bagi kita semua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8,
Jadi akhirnya kita baca sama-sama, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Semua yang benar, semua yang manis, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa? Karena ayat ini saudara adalah ya saudara, dasar daripada hasil yang tadi kita sudah baca di ayatnya yang ke-6. Ayat ke-6 boleh ditampilkan kembali. Jadi ya saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kekhawatiran datang, ketakutan datang ketika pikiran kita tidak benar. Iya saudara, itu sebabnya tadi ayat ke-8 dikatakan pikirkanlah semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang indah, semua yang sedap didengar. Karena apa? Ketika pikiran kita benar, saudara dan saya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu tidak berkuasa atau tidak dapat bagian di dalam pikiran kita. Katakan amin. Yes. Karena ketika pikiran saudara dan saya benar, maka pikiran tersebut akan menghasilkan, ayat ke-7 boleh ditampilkan, ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Justru dasarnya di ayat ke-8. Mari saudara dan saya, kita berjuang, kita berusaha, saudara dan saya, kita dekat dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya pikiran kita adalah pikiran yang benar dan menghasilkan ucapan syukur. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, pikiran yang benar menghasilkan ucapan syukur. Yes, pertanyaannya bagaimana pikiran kita menjadi benar? Bukan karena kuat gagah kita terbatas. Pikiran kita menjadi benar karena kita dekat dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Jangan biarkan kosong. Dunia ini sebaliknya. Dunia mengajarkan kalau mau damai, kalau mau tenang, kosongkan pikiranmu. Kosongkan pikiranmu. Tatap mata saya. Tatap mata Ojan. Tatap mata saya. Ya. Terus tatap, kosong, bukan pikirannya doang, dompetnya kosong juga. Ya, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dikerjain. Ya, saudara saya percaya, saudara kalau saudara dan saya kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, urapi tubuhmu, urapi hidupmu dengan minyak urapan. Saudara dan saya tidak bisa diperdaya. Katakan amin. Sekali lagi, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena apa? Kita menyadari kita nggak mampu sendiri. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan. Kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika hidupmu, hatimu, pikiranmu diisi oleh firman Tuhan, ya saudara, segala yang benar, segala yang kudus, segala yang manis, segala yang damai sejahtera, itu menjadi bagiannya saudara dan saya. Amin. Hasilnya ucapan syukur, walaupun mungkin kita menghadapi tantangan persoalan. Saudara, ketika Abraham dan Sarah memiliki Ishak, seorang anak mereka saudara, Abraham umurnya bukan umur yang muda. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan, Abraham umur 100 tahun ketika Ishak lahir. Secara logika saudara, secara teori manusia, orang umur 100 tahun itu sudah sangat lanjut usia. Ya saudara, itu secara umur. Coba kita renungkan saudara, secara psikologi. Secara hati saudara, ya orang kalau 100 tahun terus ya keturunannya baru ada, wah pasti sudah mengalami banyak sekali ketakutan dan kekhawatiran. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya saudara, Roma 4:18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Keturunan Abraham banyaknya seperti bintang di langit. Boleh ditampilkan gambar ini, ilustrasi saudara ya. Ya, bintang di langit banyak sekali, bertabur bintang. Ya saudara, bintang itu saudara bisa ya tahu sendiri, lihat sendiri, seperti pasir, seperti kersik banyaknya. Ya, itu janji Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, janji Tuhan. Yes. Alkitab katakan sekali lagi saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Karena Abraham percaya dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan Allah.
dia akan mengalami kekuatan yang baru setiap hari. Ada pengharapan baru setiap hari. Setiap hari mengucap syukur, maka akan melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Ayub 2 ayat 10. Bukan hanya Abraham, tapi Ayub pun ia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya saudara, istrinya Ayub ini ngutukin Ayub saudara, ngata-ngatain Ayub gitu saudara. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub hanya memandang Tuhan. Ya boleh ditampilkan slide-nya. Ayub hanya memandang Tuhan saja. Sama-sama katakan dengan saya, pandang Tuhan saja. Amin. Kalau saudara dan saya kita lakukan ini, pandang Tuhan saja. Saudara dan saya dari hati kita akan yaitu muncul ucapan syukur yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Katakan amin. Walaupun Ayub menghadapi bukan keadaan yang gampang saudara. Ya istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggalkan dia, sahabatnya pun ya sudah meninggalkan dia. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan Ayub. Allah yang sama tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Iya saudara dan saya catat di sini, iman yang kuat bukan iman yang tidak pernah diuji, tapi iman yang tetap bersyukur meskipun dalam ujian, meskipun dalam tantangan, meskipun dalam persoalan. Amin saudara. Saudara dan saya pagi hari ini, mari saudara dan saya kita lihat kasih kebaikan Tuhan senantiasa memelihara saudara dan saya. Yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Ya, bagaimana kita membangun mesbah ucapan syukur di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ucapan syukur mengundang hadirat dan mujizat Tuhan. Kisah Rasul 16, 24 sampai 26. Kisah Rasul 16, 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan amin. Haleluya. Paulus dan Silas. Ya saudara, kira-kira gambar ilustrasinya seperti ini saudara. Paulus dan Silas, mereka di penjara bukan karena kesalahan mereka, karena mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil keselamatan, kabar baik tentang Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan dan Allah saudara dan saya. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Katakan amin. Kalau saudara dengar pesan firman Tuhan pagi hari ini, Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, akan membawa saudara dan saya kepada kekekalan. Jangan ragu, jangan takut, percayalah penuh. Hanya Yesuslah yang sanggup menyelesaikan semua persoalan dalam hidupmu. Memberikan kesembuhan yang kekal bagi saudara dan saya. Katakan amin. Tapi pagi ini datanglah kepada Tuhan Yesus dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah pelihara hidup saudara dan saya. Saudara, betapa luar biasanya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal saudara. Betapa luar biasanya ucapan syukur di dalam hidup orang percaya. Walaupun sedang dibelenggu, walaupun sedang dalam ikatan yang ya mereka di penjara, diikat di belenggu saudara. Tapi ketika mereka datang dengan penyembahan kepada Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan, belenggunya lepas. Amin. Saya berdoa saudara dan saya, apapun yang membelenggu pada hari-hari ini dalam kehidupan saudara dan saya, diputuskan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Kita bebas dari belenggu resesi. Bebas daripada segala ikatan dosa. Bebas dari segala belenggu pikiran sia-sia. Kalau ada pikiran sia-sia datang, jangan dibiarin. Harus ditolak. Aku tolak pikiran sia-sia. Amin. Sehingga apa? Sehingga damai sejahtera itu, ucapan syukur itu senantiasa berkuasa di pikiran kita. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang indah. Ingatlah kebaikan Tuhan. When you remember God's goodness, it will strengthen your heart. Ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu, itu akan menguatkan hati kita. Dan itu akan membuahkan ucapan syukur di dalam hidup kita. Instead of daripada
mengatakan kata-kata sia-sia, mengatakan kata-kata kecemasan, mengatakan kata-kata kekhawatiran. Kalau nggak berhasil gimana? Kalau nggak gini gimana? Kalau nggak, lah orang belum tentu. Kalau nanti nggak ini gimana? Saudara dan saya kita punya Tuhan. Amin. Saudara dan saya kita punya Allah yang hidup, Allah yang kekal. Tuhan beri saudara dan saya sarana untuk menghancurkan segala belenggu ini. Dan bukan kebetulan saudara Bapak Ibu kalau Tiberias di akhir zaman diberi sarana perjamuan kudus minyak urapan. Saudara dan saya kita diurapi. Kita bebas daripada segala kutuk, dari segala belenggu. Katakan amin. Alkitab yang katakan, bukan saya saudara. Kita lihat saudara Yesaya 10:27. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan New King James Version. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Anointing oil itu minyak urapan. Yoke itu apa? Kutuk beban. Kutuk bebannya diangkat, dihancurkan, diputuskan oleh sarana kuasa minyak urapan. Ada begitu banyak orang-orang yang divonis sakit penyakit, disembuhkan, vonisnya dicabut dengan kuasa minyak urapan. Katakan amin. Orang yang tadinya divonis umurnya tinggal 2 minggu saudara, kanker parah, Mr. Jimmy Ang. Karena apa saudara? Dalam kehidupannya dia tidak pernah mengenal siapa ayahnya yang sesungguhnya. Dan mohon maaf saudara, itu kutuk. Ada kutuk keturunan, 3-4 keturunan, 7-10 keturunan, kutuk anak haram, dihancurkan oleh minyak urapan. Katakan amin. Pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, dan bawa dirimu dibaptis. Beri dirimu dibaptis kepada Tuhan. Saudara yang tadinya divonis umurnya tinggal 2 minggu, setelah dibaptis, diurapi dengan minyak urapan, cek kembali ke hospital yang baru, dinyatakan tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada vonis sakit penyakit, sembuh total, sehat sempurna, mengalami mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saudara boleh tutup Alkitabnya? Saya tutup saudara. Mujizat terjadi bukan ketika kita mengeluh, tapi ketika kita memilih, memutuskan untuk bersyukur di tengah tantangan hidup. Saudara dan saya, kita akan mengalami mujizat kebaikan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Jadilah setia, jadilah kuat bersama dengan Tuhan. Pulanglah, Tuhan Yesus mengasihi, memberkati saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh kasih-Mu, oleh kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami. Saudara boleh pejamkan mata sejenak, mengucap syukur buat kasih, pertolongan, kebaikan-Nya di masa lampau bagi saudara dan saya, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang merenungkan kasih-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan. Mari bersama katakan, setiap waktu. Nyanyian syukur pujian
ucapan syukur kami dari dasar hati kami Tuhan Yesus pagi hari ini menyembah Engkau Tuhan. Siapakah kami tanpa Engkau? Engkaulah kekuatan, pertolongan, sukacita kami. Engkaulah kota perlindungan kami, kota benteng keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas yang Tuhan beri, untuk hidup yang Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pribadi lepas pribadi, untuk setiap kami keluarga, setiap jemaat Tuhan, semua yang hadir pagi ini beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Semua yang ada di gereja Nias, yang ada di live streaming, kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan dan kekuatan, untuk setiap pengampunan, untuk setiap kebaikan, untuk setiap kasih setia Tuhan. Setiap pagi baru bagi kami. Kalau kami dibangunkan pada pagi hari, kami mengucap syukur, kami percaya, kami tahu selalu ada harapan di dalam hidup kami untuk terus lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, yaitu segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Masih ada harapan di dalam hidup kami untuk kami melihat kekuatan yang baru, mujizat yang baru, pertolongan yang baru, jalan keluar yang baru, kesembuhan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kami diingatkan, diajar, kembali kami diberkati melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan jadi rema yang baru, kekuatan bagi hidup kami, sehingga kami masuk minggu yang baru, kami berjalan tidak lupa mengucap syukur senantiasa di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur menjadikan mujizat, mengucap syukur menguatkan iman kami, mengucap syukur membawa hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dalam damai, kekuatan, ketenangan, bahkan juga kebahagiaan dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan Yesus, dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita buka hati, sambut yang terbaik, pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman percaya, dengan hati mengucap syukur, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, katakan menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib, tergantung menyelamatkan kami, agar kami dan keluarga sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak kanker tumor, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan
dari perceraian. Berkati ya Tuhan, oleh kasih sayang-Mu setiap hari bersama keluarga, kami dan keluarga saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Rukun damai berkat Tuhan dicurahkan berlimpah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, kami disucikan, kami diampuni. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami tidak menipu, tidak berdusta, tidak mencuri. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak batuk flu. Oleh darah Yesus kami sembuh, kami sehat. Kami tolak pneumonia oleh darah Yesus. Kami tolak segala virus oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, tidak keropos tulang. Kami tolak penyumbatan, peredaran darah kami lancar. Kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Tidak saraf kejepit, tidak katarak, mata kami sehat oleh darah Yesus. Tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang, empedu sehat, pankreas sehat, usus sehat oleh darah Yesus. Kami imani, kami panjang umur sesuai janji firman Tuhan. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi, setiap kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh naikkan setiap pokok doa. Jika ada keperluan atau kebutuhan secara pribadi atau secara keluarga, mintalah pada Tuhan Yesus. Datanglah pada Tuhan Yesus. Mintalah dengan iman dan terimalah juga dengan iman percaya. Dalam nama Yesus mujizat terjadi bagi orang percaya. Miserahkan Pak Asikin ke dalam tangan Tuhan. Pak Jonathan Asikin sembuh sehat. Kami tolak segala sakit penyakit virus dipatahkan. Kami tolak ITP, trombositnya normal. Kami tolak prostat oleh darah Yesus. Pak Jonathan Asikin sehat sembuh dalam nama Yesus. Berkati Marvelous Oliverio, anak kerajaan sorga, sehat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak virus, kami tolak batuk flu, suhu badan normal, sehat oleh darah Tuhan Yesus, menjadi sembuh. Kembali bersama-sama dengan iman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan, kami tolak segala yang jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Kami tolak fitnah atas keluarga, gereja, pribadi. Niat-niat orang jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Keluarga kami dipulihkan dari mara bahaya, dari banjir, dari segala yang jahat. Tuhan Yesus jaga lindungi kami dalam nama Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, Bapak Ibu boleh kembali bangkit berdiri, boleh angkat tangan Bapak Ibu percaya Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu, setiap kita tinggal dalam Tuhan. Janji firman-Nya, minta apa saja setiap kita pasti menerimanya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, mari bersyukur, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu
sucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi, pujian buat Tuhan Yesus Kristus. Angkat saudara minyak saudara, sama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, disucikan gereja martir, gembala martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita warga sorga, dijaga malaikat. Suatu hari tanganmu tanganku digandeng Tuhan Yesus. Kita terbang ke sorga, pesta di sorga. Selama di bumi, saudara dan saya sehat, panjang umur dalam berkat perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan Yesus, berbahagia bersama keluarga, diberkati berhasil dan beruntung sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kami serahkan setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang gagal diberhasilkan oleh karena kasih Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih setia Tuhan dalam nama Yesus. Maka berkati punya keturunan ilahi, punya rumah di bumi, rumah di sorga Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan, usaha pekerjaan anak-anakmu berhasil, diberkati maju. Dalam nama Yesus kami tolak roh penghalang, roh gagal, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap langkah kami pulang dari tempat ini dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat perlindungan Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan Tuhanlah yang membuat semuanya berhasil di dalam kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap rumah tangga suami istri, rukun damai, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Anak-anak muda, anak-anak kami pandai, cerdas, panjang umur, sehat sempurna, berhasil, masa depannya indah, menjadi generasi minyak anggur, tidak dirusakkan, generasi juara, generasi beasiswa, generasi tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan setiap jemaatmu yang beribadah. Pak Henry dan keluarga diberkati. Berkati Bu Intan dan keluarga, Bu Pinkan dan keluarga dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bu Deborah dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Noli dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati berhasil. Tuhan Yesus memberkati Lina dan keluarga, Pak Andre dan keluarga diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan semua yang melayani pada pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan sayangi worship team, Asher, bahkan berkati juga event, soundman, operator media dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati Tuhan gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, tegap sentosa bersama keluarga besar, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan sayangi, Tuhan berkati semua acara program gereja, diberkati Tuhan berhasil. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi, pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Kagum padamu, cintaku, sekalipun kau lepaskan tangan padamu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai terima semua janji-janjimu. Padamu
Yesus memberkati dan shalom.